Media filter apakah memiliki masa pakai? Dan seiring waktu harus diganti atau diregenerasi? Berikut ini penjelasan lengkapnya. Apa itu media filter? Media filter adalah material yang digunakan dalam sistem filtrasi untuk menyaring partikel, kotoran, zat kimia, atau mikroorganisme dari air. Media filter digunakan di berbagai sistem seperti filter air rumah tangga, industri, akuarium, filter udara, kolam renang, instalasi pengolahan air limbah. Nah, pada video kali ini, difokuskan kepada penggunaan filter untuk akuarium atau kolam ikan. Apakah media filter ada masa pakainya? Ya benar, media filter itu semua ada masa pakainya dan inilah alasannya. Pertama, penuh dengan kotoran. Seiring waktu, media filter akan jenuh atau penuh dengan partikel yang ditangkap, sehingga kemampuan filtrasi menurun. Media filter bekerja dengan menangkap atau menyerap kotoran dari air yang melaluinya. Seiring waktu, kotoran yang tertangkap akan menumpuk di permukaan atau pori-pori media filter, sampai akhirnya kapasitas penyaringan media tersebut terisi penuh atau jenuh. Kedua, tersumbat. Aliran air akan terhambat jika media terlalu lama digunakan tanpa dibersihkan atau diganti. Tersumbat berarti media filter mengalami penumpukan partikel sampai titik di mana aliran air tidak bisa mengalir dengan lancar lagi. Ini adalah kondisi lanjutan dari akumulasi kotoran yang tidak dibersihkan atau diganti tepat waktu. Media filter menyaring kotoran dengan baik. Partikel besar tertahan di permukaan, partikel kecil masuk ke dalam pori-pori. Seiring waktu, partikel terus menumpuk, terutama di bagian depan media. Media seperti pasir, karbon aktif, atau kapas memiliki pori-pori. Ketika pori ini tersumbat partikel halus, maka aliran air akan terganggu. Ketiga, kehilangan efisiensi. Media tertentu seperti karbon aktif kehilangan kemampuan absorpsi setelah digunakan dalam waktu tertentu. Kehilangan efisiensi berarti media filter tidak lagi mampu menyaring dengan baik seperti saat pertama kali digunakan. Meskipun filter masih terlihat berfungsi, kualitas hasilnya menurun dan zat-zat yang seharusnya tersaring mulai lolos. Misalnya, karbon aktif sudah penuh menyerap zat kimia seperti klorin, sehingga tidak bisa menyerap lagi. Beberapa media seperti kapas, busa, atau membran bisa rusak atau berubah bentuk, membuat partikel kecil lolos. Pasir atau zeolit bisa pecah menjadi partikel lebih kecil, mengurangi efektivitas filtrasi. Filter biologis bisa terganggu jika bakteri baik mati karena pembersihan berlebihan atau zat kimia masuk. Keempat, degradasi fisik. Beberapa jenis media seperti pasir atau resin dapat pecah atau hancur seiring penggunaan. Degradasi fisik berarti media filter mengalami kerusakan bentuk atau struktur, baik karena usia, tekanan, gesekan, atau bahan kimia. Akibatnya, media tidak bisa lagi bekerja secara optimal, bahkan bisa menyebabkan kontaminasi balik. Media digunakan terlalu lama tanpa diganti sehingga jadi rapuh dan hancur. Tekanan air yang tidak stabil bisa merusak butiran media, misalnya resin, pasir, zeolit. Media seperti karbon aktif atau pasir saling berbenturan selama backwash dan menjadikan partikel halus yang dapat menyumbat sistem filtrasi. Jenis media filter dan umur pakainya. Pertama, karbon aktif. Karbon aktif atau biasa disebut activated carbon adalah media filter yang digunakan untuk menyerap zat-zat kimia, bau, warna, dan kontaminan organik dari air atau udara. Karbon aktif bekerja dengan adsorpsi, yaitu menangkap molekul-molekul pencemar di permukaan pori-porinya. Umur pakai karbon aktif bervariasi tergantung pada jenis, bentuk, aplikasi, dan tingkat kontaminasi. Secara umum, untuk filter akuarium biasanya rentan waktu 2-6 bulan sudah harus diganti. Kedua, batu zeolit. Zeolit adalah mineral alami atau sintetis yang memiliki struktur berpori dan kemampuan tukar ion. Dalam filtrasi, zeolit sering digunakan untuk menyaring amonia terutama di akuarium, menghilangkan logam berat, mencernihkan air dari partikel halus dan bau, dan menurunkan kadar kapur pada air tertentu.
Zeolit bekerja dengan dua mekanisme utama. Pertama, absorpsi, menyerap zat seperti amonia, bau, atau logam berat ke dalam pori-porinya. Kedua, pertukaran ion, menukar ion natrium atau kalsium dengan ion amonia atau logam berat dari air. Zeolit memiliki umur pakai sekitar 6 bulan hingga 1 tahun tergantung penggunaannya. Untuk penggunaan ringan seperti akuarium, bisa bertahan 1-3 bulan dan diregenerasi. Regenerasi zeolit bisa dengan merendamnya dalam larutan garam. Sedangkan untuk aplikasi industri atau rumah tangga, penggantian atau regenerasi tergantung pada beban kontaminasi dan kualitas air yang difilter. Ketiga, filter kapas. Filter kapas kadang disebut juga filter polyester, filter wool, atau kapas aquarium adalah media filter berbahan dasar serat halus, biasanya polyester sintetis atau katun sintetis yang digunakan untuk menyaring partikel kasar dan halus secara mekanik dari air. Fungsi utama filter kapas: menyaring partikel kasar dan halus seperti debu, lumpur, pasir, serpihan daun, sisa makanan, dan kotoran organik. Umur pakai filter kapas relatif singkat dibanding media lain karena cepat kotor dan tidak bisa diregenerasi secara menyeluruh. Umur pakai yang pendek sekitar 1-3 bulan atau bahkan mingguan, tergantung beban dan jenis sistem. Tidak direkomendasikan untuk penggunaan jangka panjang tanpa penggantian rutin karena mudah jenuh, cepat rusak, dan sulit dibersihkan sepenuhnya. Keempat, biobowl atau ceramic ring. Keduanya adalah media filter biologis yang berfungsi sebagai tempat hidup bakteri baik bakteri nitrifikasi dalam sistem filtrasi air, terutama di akuarium air tawar dan laut. Fungsi utama media ini adalah menjadi rumah bagi koloni bakteri nitrifikasi, terutama Nitrosomonas yang bertugas mengubah amonia menjadi nitrit dan Nitrobacter yang bertugas mengubah nitrit menjadi nitrat. Biobowl dan ceramic ring adalah media filter biologis yang memiliki masa pemakaian cukup panjang yang sangat efektif dan tahan lama. Tidak perlu sering diganti, tapi harus dirawat dengan hati-hati agar koloni bakteri tetap hidup dan sehat. Pilihan tepat untuk menjaga kualitas air di akuarium dan kolam. Kelima, karang jahe. Karang jahe adalah pecahan karang laut mati yang biasanya berwarna putih hingga krem dan bertekstur kasar, mirip jahe, sehingga disebut demikian. Karang jahe banyak digunakan sebagai media filter dalam sistem penyaringan air, terutama untuk menstabilkan pH dan menghilangkan keasaman dalam air. Umur pakainya sekitar 6 bulan hingga 1 tahun, tergantung kondisi air dan seberapa cepat kalsium karbonatnya larut. Pengalaman saya, karang jahe akan jenuh dan tidak bisa dipakai ketika sudah memasuki usia 3 bulan. Karena dalam usia ini, karang jahe akan mudah korosi dan dapat mencemari air. Tanda media filter harus diganti. Pertama, tekanan air turun drastis. Tekanan air turun drastis berarti aliran air dari kran, nozzle, atau outlet menjadi sangat lemah atau nyaris berhenti, meskipun pompa atau sumber air bekerja normal. Aliran air sangat kecil atau tersendat. Air keluar sangat lemah, padahal biasanya deras. Kran atau pipa terdengar berdesis atau bergetar. Suara tidak normal ini bisa muncul akibat turbulensi karena penyumbatan. Pompa bekerja normal tapi output air rendah. Pompa menyala tapi tekanan dan debit air yang keluar sangat menurun. Kedua, air yang dihasilkan mulai bau atau keruh. Saat air hasil penyaringan mulai berbau tidak sedap atau berubah menjadi keruh, itu merupakan indikasi bahwa ada masalah pada sistem filter atau kualitas media filtrasi. Penanganan segera penting agar kualitas air kembali jernih, segar, dan aman. Keempat, media terlihat rusak, menggumpal, atau berubah warna ekstrem. Saat media filter mulai rusak, menggumpal, atau berubah warna ekstrem, ini merupakan indikasi jelas bahwa media tersebut sudah tidak berfungsi maksimal dan perlu diganti atau dirawat segera. Tips memperpanjang umur media filter. Pertama, bersihkan secara berkala. Membersihkan media filter secara rutin sangat penting untuk menjaga efisiensi kerja filter dan memperpanjang umur media. Kotoran, lumpur, dan partikel yang menumpuk akan menyebabkan media cepat jenuh, tersumbat, dan menurunkan kemampuan penyaringan. Jadwalkan pembersihan berkala sesuai jenis media dan kondisi air.
Misalnya setiap 1-2 minggu untuk media mekanik seperti kapas dan spons, serta 1-3 bulan untuk media biologis seperti biobol dan keramik ring. Kedua, gunakan pre-filter untuk menangkap kotoran besar. Pre-filter adalah media atau perangkat penyaring yang dipasang sebelum media filter utama dalam sistem filtrasi. Fungsinya adalah menangkap partikel kotoran besar seperti pasir kasar, sisa pakan dan serpihan lain sebelum air masuk ke media filter utama. Ketiga, regenerasi media filter. Regenerasi media filter adalah proses mengembalikan fungsi dan efektivitas media filter yang sudah jenuh atau menurun performanya, sehingga media tersebut dapat digunakan kembali tanpa harus langsung diganti. Mengapa regenerasi penting? Tujuan regenerasi itu menghemat biaya karena media tidak perlu diganti terlalu sering, menjaga performa filter agar tetap optimal, memperpanjang umur media filter, dan mengurangi limbah media bekas. Keempat, hindari overloading beban kerja terlalu berat. Overloading terjadi ketika media filter harus menyaring volume air yang jumlah kotoran melebihi kapasitas dan kemampuan media tersebut. Beban kerja yang terlalu berat akan mempercepat kausan media dan menurunkan efektivitas filtrasi. Cara menghindari overloading yaitu dengan menyesuaikan jenis dan jumlah media filter dengan volume air dan tingkat kontaminasi. Jangan memaksakan media filter bekerja terus-menerus tanpa perawatan atau pembersihan rutin. Nah, sekian dulu penjelasan video kali ini. Apabila sobat ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.